Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, ini ada permasalahan di bagian roda belakang yang konsumen mengeluhkan ketika waktu dorong. Kalau diputar gini ya, kalau diputar gini seret. Ya, gitu. Sebagian nggak seret, sebagian seret gitu. Ini kencang. Ini motornya Vario 100, yang Vario Tekno lama. Punya kasus ini, jadi akan kita buka saja. Saya cek di bagian bearingnya, bagian as atau bagian transmisinya ya. Kita cek untuk mengetahui kendala pada motor ini. Didorong. Oke, teman-teman. Tuh. Bahasa Jawa ini dituntun. Ya, ini ada pecahan dari bearingnya ya. Ini kocak ini. Saya fokuskan. Ini adalah pecahan bearingnya ini. Jadi ini kocak. Jadi apa, pelor pada lakernya ini terpisah ini. Teman. Jadi kalau teman-teman kalau punya kendala seperti ini, jadi langsung saja bongkar di bagian roda belakang, yaitu bagian as roda ada bearingnya, pasti terjadi pelonggaran atau pecah dalam seperti motor ini. Oke, kita buka saja.
Ini guys ya, dilihat. Waduh, oli ini kayak susu bendera. Bisa nyumber. Suwi ya, ini ganti-ganti dah. Suwi ya. Keadaan olinya seperti ini ya. Warnanya seperti susu kental manis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aja lali sedekah barang. Ambrol. Masih ada tang ya, tang. Biji po, mata. Arek. Kita rasa mungkin kabel. Ambrol. Ini kan. Ambrol. Hancur guys, hancur. Rampak. Apa nih? Ada. Bro, ya nyempat piye iku? Oke, kita buka saja. Kita lepas langkahnya, kita ganti. Nanti kita pasang lagi seperti biasa. Nanti akan permasalahannya akan teratasi dan motor akan menjadi normal lagi. Oke guys ya, langkahnya dicepot, saya ambrol. Ini pecahannya tadi, jadi ini ya hancur lebur. Kemungkinan ini terjadi karena Bang Ferry channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa sedekah. Ya toh. Alhamdulillah di bagian transmisi aman. Ini tadi ada endapan ini guys ya. Jadi ini. Bentar. Ini ada endapan ini. Makanya tadi warna olinya agak berubah warna. Jadi kemungkinan ini kemasukan air, jadinya lembab campur dengan oli. Terus kayak susu deh. 60-22 mas. 62. 60-22. Iya. Iya.
Iya. Ini juga ada endapan. Ini nanti harus kita bersihkan semuanya dari kotoran-kotoran biar tidak terjadi endapan atau campuran atau air yang bisa masuk ke dalam bak transmisi, karena akan bisa mengakibatkan kehausan di bagian transmisi tersebut. Campur basa Jawa, kali wong Jawa, nanging Jawa nih. Oke guys, nanti kita ganti saja bearingnya ya. Itu tadi ukuran bearingnya 6022. Usahakan laker yang ada tutupnya yang berkode RS atau ZZ. Nah, saya sarankan untuk menggunakan bearing merek Koyo karena kualitasnya bagus, pasti awet. Walaupun gak di endorse guys ya, orang di endorse sama Koyo tak bantu pemasarannya Koyo. Owat guys, laker jan jos ya, tapi larang, mahal harganya. Oke guys, setelah dibersihkan semuanya, kita pasang bearingnya. Saya menggunakan merek Honda. Di dalamnya ini lakernya yaitu dengan brand SKF. Yang sebelumnya saya tadi sudah ngomong, misalkan pakai merek Koyo gitu. Tapi stoknya saya habis, terpaksa pakai yang ini guys ya. Karena menurut aku lebih mantap pakai Koyo guys. Kalau nggak percaya buktiin saja. Itu tadi di Senen wong Honda. Nah, udah orang direkomendasi. Iya guys ya. Ini adalah bukti saya sudah pakai beberapa kali. Jadi ketika saya pakai Honda itu ketahanannya enggak sebagus pakai bearing Koyo. Oke, kita pasang. Orang Medan aja harus anu toh. Hack. Ya, ini. Ukuran bearingnya 6022, usahakan pakai yang tipe RS itu atau ZZ. Kalau RS kan tutupnya karet. Ini kode depannya ini. Nah, ini. Tapi bearingnya dalamnya bermerek SKF. Jangan lupa sealnya dipasang guys ya. Usahakan masih bagus, masih lentur. Jangan sampai terbalik. Ini ya cara masangnya. Jangan sampai terbalik. Ini masangnya. Oke, setelah kita pasang semuanya, kita pasang transmisi dan kita kasih pelumas nanti biar tidak terjadi kehausan pada transmisinya ya. Jangan lupa, jangan sampai ada kebocoran,
jangan ada sampai air masuk ke dalam, berarti akan mengakibatkan campuran oli dan air akan merubah warna oli dan mengurangi kualitas daya rekat oli tersebut. Oke, kita pasang. Lumasi dulu piringnya. Di sini kita kosan gula dhewe. Montore wong do praktek dadekne dhuwit. Jadi unggah nang YouTube nah dadekne dhuwit. Yo kowe jadi mal praktek ajur. Kan iso ngecek kan. Kuline motor sembarang dilebokne ning. Ya. Oh ya, jangan lupa bagian seal ya, bagian seal olinya ini bagian dalamnya kasih grease biar tidak cepat kaku. Ya, salah satu trik ya, jangan sampai racing. Racing. Oke. Giginya ini. Gasgetnya juga ganti. Posing ini. Aduh, rawodo. Oke. Gimana komentar Anda? Mau kerja di delok ya, guys. Mana salah sana lagi ngedit ya. Iya. Nah, ngedit paling makanya juara kamu kayak video acak-acakan juara. Oke, sitok jadi mau suara-suaranya kayak apa terserah kan. Tapi tidak wong aku. Ngomong natural. Iya. Pas mic. Tanpa rekayasa. Halatane iki. Hah? Halatane iki. Kowe kan bareng ya. Wes, ora karo-karo motor. Oh, apa iki? Iki sing terbaik iki. Iya. Telu. Wis bareng iku. Yo, tombomu. Itu sudah terpasang, jadi kita tinggal pasang
ampas, roda, dan perlengkapannya untuk mengetes bagaimana kondisinya sudah normal apa belum. Oke ya, setelah aku pasang ampas dan perlengkapannya sudah pasang, kita pasang roda belakangnya. Jangan lupa dikasih oli. Ya, tidak berkarat bagian as. Rodanya oke, ini ya. Nah. Oke, berhasil guys ya. Jadi kendala motor ini tadi cuma bearing as roda belakang yang ukurannya 60/22 tadi pecah, dan lainnya masih aman. Jadi kesimpulannya video ini, ketika ada kasus seperti ini, Anda cukup langsung bongkar saja bagian transmisi, lalu ganti bagian bearingnya atau cek bagian bearingnya. Misalkan pemasangannya rapi dan sesuai dengan prosedur, dan kasih volumasi yang baik. Jangan lupa nanti cek untuk finishingnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengalaman bagi rekan-rekan otomotif. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share-nya jangan lupa sedekah. Jangan lupa sholat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.